kami boleh ada di sini untuk melayani. Terima kasih untuk undangan Bapak Ibu Gembala. Dan biasanya kalau undangan pertama saya yang melayani, suami mengisi di undangan yang kedua, yang diurut dari undangan pertama dari saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak berlamaan, mari sama-sama kita perhatikan pembacaan firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat 17. Bila sudah dapat, saya undang berdiri. Matius 4 ayat 17, dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tema renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya beri judul, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pelayanan khotbah Yesus dimulai dengan pesan penting yang kita sudah sama-sama bacakan. Sama seperti pesan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Matius 3 ayat 1 sampai 2. Tetapi ada perbedaan. Yohanes Pembaptis menyampaikan sebagai orang yang mempersiapkan Mesias itu datang, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Sementara Yesus menyampaikan pesan ini sebagai Mesias itu sendiri. Baik Yohanes maupun Yesus menekankan bahwa manusia tidak dapat berpartisipasi dalam kerajaan sorga tanpa terlebih dahulu bertobat dan kemudian mengikuti Yesus. Mari kita akan sama-sama melihat pembacaan firman Tuhan ini secara lengkap. Saya bacakan, kita perhatikan Matius 4 ayat 12 sampai 17 dengan cepat. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dan kita sudah sama baca ayat 17. Sejak waktu itulah, perhatikan firman Tuhan ini, Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ada kabar baik bagi saya dan saudara teristimewa jemaat di tempat ini. Bukan kebetulan jemaat di sini adalah jemaat Galilea. Amin. Firman Tuhan akan sama-sama kita pelajari. Ada pesan apa bagi jemaat Galilea di tempat ini? Karena begitu besarnya perhatian Yesus terhadap Galilea, sehingga dia memulai khotbah tentang pertobatan itu di sana. Perhatikan, kita sudah baca sejak saat itu, berarti sejak ketika dia berada di Galilea, Tuhan sudah bicara tentang pertobatan. Nah, mari kita melihat secara umum seperti apakah provinsi Galilea. Penduduknya itu bermata pencarian sebagai petani, berdagang dan pencari ikan, yang biasanya disinggung dalam perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, Galilea disebutkan di dalam Alkitab sebanyak 67 kali
Dalam perjanjian baru ada 64 kali dan dalam perjanjian lama ada 3 kali. Di mana juga Galilea adalah tempat masa kecilnya Yesus. Kanak-kanaknya Yesus ada di sana. Dan di mana dia memanggil murid-murid pada mulanya. Jadi murid-murid yang pertama berasal dari Galilea. Dan kalau kita perhatikan latar belakang penduduk Galilea itu terdiri dari 2 kelompok masyarakat. Yang pertama adalah kelompok Yahudi. Tetapi kelompok ini minoritas atau sedikit. Yang banyak atau mayoritas di sana adalah kelompok masyarakat dari Samaria. Samaria ini adalah perpaduan orang yang mengenal Tuhan, orang Yahudi dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena pembuangan dan pendudukan Asyur dan Babel, mereka kawin campur sehingga menghasilkan Samaria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kawin campur ini membuat orang Samaria itu cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan karena pergaulannya, bahkan kawin campurnya itu. Dan ketika mereka masuk di dalam bagian dari penduduk Galilea, kita bisa baca dalam Matius 4 ayat 15 sampai 16 tadi, wilayah Galilea atau Kapernaum itu sendiri diidentifikasikan sebagai wilayah yang gelap karena dosa, sehingga harus ada cahaya yang datang. Dan penduduk Yahudi itu begitu eksklusifnya, merasa tidak mau bergaul dengan orang-orang dari Galilea karena ada campuran Samaria, bahkan mayoritas di sana. Mereka tidak mau, mereka menganggap bahwa orang-orang Galilea itu orang-orang yang najis. Di dalam Yohanes 4 ayat 9, bersyukur kepada Tuhan sebab misi Yesus ke Galilea tidak hanya diperuntukkan kepada minoritas atau orang Yahudi saja di sana, tetapi juga kepada bangsa lain atau bangsa orang Samaria itu. Kedatangan Yesus di sana menjadi sebuah kabar baik bagi semua penduduk asli maupun penduduk yang bergabung menjadi satu masyarakat atau satu provinsi Galilea. Kalau kita perhatikan, Yesus menghabiskan masa kanak-kanaknya, pun dia menghabiskan sebagian besar hidup dan bahkan pelayanannya di Galilea. 3 tahun setengah Yesus melayani sebelum dia kemudian mati dan terangkat ke sorga, sekitar 2 tahun dia ada di sana, di Galilea. Haleluya. Sudah berapa lama engkau ada di sini? Sebagai jemaat Galilea, adakah Tuhan hadir di sini begitu banyak dalam kehidupanmu? Saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalankan misi pelayanan di wilayah Galilea, kita akan dapati 19 dari 32 perumpamaan Yesus sampaikan di Galilea. Bahkan ada hal yang lebih menarik lagi, 25 dari 33 mujizat, lebih besar separuh lebih dari mujizat Tuhan kerjakan di wilayah Galilea. Haleluya. Kabar baik Bapak Ibu. Sama-sama kita sudah lakukan kor tadi. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih daripada yang kita harapkan. Tetapi kadangkala Yesus menjawab bukan dalam hal yang baik. Karena di dalam badai juga Yesus ada. Saat ini mari kita sama-sama perhatikan firman Tuhan. Jadi jangan dulu senang ya dengan berita ini. Perlu berbangga, tetapi perhatikan pesan firman Tuhan. Di Galilea juga saya mencatat di sini bahwa ada peristiwa-peristiwa penting yang Tuhan kerjakan di sana, yaitu ketika
wilayah Galilea. Di perkawinan di Kana, seperti yang tercatat di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Di Galilea juga Tuhan menyampaikan khotbah di bukit. Berbahagialah. Kita bisa dapati dalam Matius 5 sampai Matius 7. Ada banyak kabar baik di sana. Bahkan transfigurasi Yesus, yaitu ketika Yesus dimuliakan di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia, terjadi di gunung di wilayah Galilea. Secara pribadi bahkan Yesus sering dikatakan dengan sebutan Yesus dari Galilea atau Yesus dari Nazaret, karena adat istiadat mereka tidak mengenal marga tetapi mengenal asal. Seperti Maria Magdalena bukan nama dari Magdalena, tetapi daerah asal dari Maria adalah Magdalena, untuk membedakan karena nama di sana banyak nama yang sama. Jadi diberikan perbedaan dan menjadi adat mereka. Jadi Yesus juga disebut sebagai Yesus dari Galilea. Nah, itulah salah satu alasan Yesus dari Nazaret dan murid-muridnya, sebagian dari mereka itu adalah nelayan dari Galilea, ditanggapi ejekan, bahkan direndahkan oleh pemimpin Yahudi di sana. Mereka melihat bahwa Yesus itu dari Galilea, bahkan menyebutnya dari Galilea. Galilea itu tempat orang-orang yang gelap tadi, sehingga mereka itu menganggap rendah, meremehkan Yesus dan murid-muridnya berasal dari sana. Kalau kita perhatikan Yohanes 8 ayat 48, di sini jelas orang-orang Yahudi. Yohanes 4 ayat 48 menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jadi ada bahagian dari Samaria karena Yesus berasal dari Galilea, mayoritas orang Samaria. Tetapi ejekan ini, bagaimana mereka merendahkan Yesus. Yesus jawab ketika Lukas 10 ayat 33, penggambaran seorang Samaria yang baik hati. Yesus itu bicara tentang dirinya. Ya benar, kalian meremehkan kami, kalian merendahkan kami, tetapi orang Samaria itu yang justru menolong seorang korban. Haleluya. Sehingga kita mengenal dengan istilah orang Samaria yang baik hati, menggambarkan Yesus sendiri. Dan sebenarnya memang Alkitab sendiri, kitab suci sendiri telah memberitakan bahwa Galilea adalah tanah orang asing yang tadi akan melihat terang. Di dalam Yesaya 9 ayat 2 ayat 1, di sana dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan Galilea telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kabar baik. Dan diulang di dalam Matius 4 ayat 16 tadi, terang besar bagi mereka yang di negeri yang dinaungi maut telah terbit. Dan kalau kita hubungkan dalam Lukas 1 ayat 79, perhatikan firman Tuhan, untuk menyinari mereka, terang itu untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi bukan sampai di situ saja. Berita pertobatan itu bukan sampai di situ saja. Bukan menjadi kabar baik yang hanya seperti slogan, sebagai
oleh orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, tadi kita begitu banyak melihat bagaimana Yesus mengistimewakan Galilea. Di mata Tuhan mendapat prioritas, banyak mujizat, banyak peristiwa penting. Tetapi sekali lagi, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Karena sayang sekali Bapak Ibu, Injil Matius dan Injil Lukas mencatat Yesus mengecam 3 kota, termasuk Kapernaum, Korazim, Betsaida yang terletak di sekitar pantai utara Laut Galilea. Karena apa dikecam? Karena tidak mau bertobat. Jangan cuma sekedar dengar kata bertobat, tetapi kita tidak melakukan pertobatan itu sendiri. Jangan hanya sekedar kita sampaikan kepada orang lain untuk menunjuk kesalahan-kesalahan mereka. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Tetapi kita tidak tinggal dalam pertobatan itu sendiri. Pesan Tuhan datang bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Bertobat. Karena Tuhan akan kecam kalau kita tidak melakukan pertobatan yang sesungguhnya dan tidak mengerjakan pertobatan itu hari demi hari dalam hidup kita. Matius 11 ayat 21. Matius 11 ayat 21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, mereka sudah lama bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jangan di akhir langkahmu engkau tidak didapati menjaga pertobatanmu. Keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma tidak engkau kerjakan dengan pertobatan. Yang merokok masih merokok, yang minum cap tikus masih minum cap tikus, tambah lagi dengan metanol. Atau ada yang bilang cuma sedikit-sedikit. Memang baik untuk kesehatan Bapak Ibu, tetapi kita juga harus kuat karena iblis itu pintar. Cuma untuk kesehatan lama-lama mengikat kita. Harus bertobat. Jangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan sebelumnya akan menjadi bahagian dari kerajaan surga itu sendiri, sementara kita tertinggal. Ayat 23, dan engkau Kapernaum, apakah engkau tidak akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai saat ini. Bukan langkah pertama yang menentukan, tetapi langkah terakhir. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus mengecam. Jangan sampai saya dan saudara menjadi bahagian yang mendapatkan berita baik itu. Bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Kita mendapat bagian pertama, tetapi langkah kita yang terakhir itu kemudian bukan menjadi bahagian dari kerajaan surga. Perhatikan jemaat Maha Tuhan, mendengar suara seruan pertobatan itu bahagian dari apa? Bahagian dari kasih karunia Tuhan yang mau selalu mengingatkan saya dan saudara bertobat. Hal-hal apa yang engkau kerjakan yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesamamu, belajar untuk bertobat. Jangan dikecam. Kalau dikecam masih dalam keadaan yang hidup begini, puji Tuhan, masih bisa berubah. Tapi kalau sudah kita mati, yang kita pertanggungjawabkan adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahagian kita bukan kerajaan surga Bapak Ibu. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Menolak kasih karunia Tuhan, menolak seruan pertobatan itu, akibatnya celaka. Jadi sekali lagi, bukan jemaat Galilea yang pertama dengar tentang pertobatan itu yang kemudian menjadi bahagian dari kerajaan sorga. Bukan itu, sekali lagi bukan itu. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan mau selalu ingatkan kepada saya dan saudara yang terlebih dahulu atau yang mula-mula menjadi orang Kristen, yang sudah pakai jemaat Galilea sebagai nama jemaatnya. Perhatikan firman Tuhan ini. Perhatikan dengan baik-baik. Bukan jaminan banyak mujizat terjadi di tempat ini, kemudian banyak yang selamat. Amin. Bukan menjadi patokan banyak berkat di tempat ini, banyak jemaat yang dibaptis di tempat ini. Yang menjadi jaminan kita untuk selamat yaitu pertobatan saya dan saudara setiap hari. Roma 2 ayat 4 kita perhatikan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Amin. Jadi kalau masih sehat-sehat, masih kuat-kuat, masih hidup dan bernafas, mari kita bertobat dari perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Yang masih malas-malas datang ibadah dengan rajin. Karena di sini ada persekutuan dengan Tuhan, dan Tuhan hadir di sana. 2-3 orang saja Tuhan hadir, apalagi kalau sebanyak ini Bapak Ibu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga saya dan saudara. Kita perhatikan, bukankah mujizat yang pertama Tuhan kerjakan di Galilea, di Kana, itu mulai dari rumah tangga. Amin. Haleluya. Tuhan mau kehidupan jemaat di sini, di dalam rumah tanggamu selalu ada pertobatan. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Harus menjaga itu namanya pertobatan, sehingga tidak saling menyakiti satu dengan yang lain, tetapi membangun mesbah keluarga bersama. Seperti kata kesaksian tadi, dari mesbah keluarga yang kuat akan menjadi jemaat yang kuat. Haleluya, puji Tuhan. Karena dalam persatuan ini adalah kekuatan untuk kita menjadi berkat juga bagi orang lain. Mereka akan melihat, ya betul jemaat di sini, jemaat Galilea, jemaat yang selalu ada pertobatan. Jadi berkat bukan jadi batu sandungan. Amin. Sesuai dengan namanya, jemaat GPDI Galilea. Haleluya, puji Tuhan. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan perbuatan. Buah pertobatan itu yang dilihat oleh orang lain, yang dinikmati oleh orang lain, buahnya. Amin. Yang dihasilkan oleh saya dan saudara. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, Filipi 2 ayat 12, bagian A saja. Perhatikan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat firman Tuhan, tiap hari dengar firman Tuhan, tiap hari beribadah. Mungkin dalam skop kecil, di rumahmu, di gereja dalam skop besar, dalam ibadahmu, di tengah-tengah pekerjaanmu. Taat senantiasa. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar, kerjakan semua keselamatan untuk menuju keselamatan itu dengan pertobatan kita setiap hari. Jangan hidup sembarangan. Amin. Haleluya. Hiduplah
surga sudah dekat. Jadi pertanyaan, no kapan kerajaan surga mau datang? Dari dulu saya sudah dengar, sudah dekat. Perhatikan Bapak Ibu, kerajaan surga akan datang di dunia ini kita tidak tahu. Mungkin 1 abad lagi saya tidak tahu. Tetapi pastikan engkau dalam pertobatan ketika kerajaan surga itu datang secara pribadi kepadamu. Bisa paham Bapak Ibu? Kerajaan surga datang itu dalam pengertian kiamat dirimu. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan engkau akan mati. Jadi persiapkanlah dirimu, bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saya sekarang kepada Bapak Ibu.